Udah kelihatan ya? Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis gradien dalam ekuivalensi nilai uang. Yang beranggotakan yang pertama ada Sigit Santoso, yang kedua ada Rizky Khairun Nasir, yang ketiga ada Ali Maksum, yang keempat ada Tata Atiyat, yang kelima ada saya sendiri Muhammad Ikram Kotsar, yang keenam ada Rofi Kurniawan, dan yang terakhir ada Muhammad Yogi Wibowo. Yang pertama, pengertian ekuivalensi nilai uang yang berbeda pada waktu yang berbeda, akan tetapi secara finansial mempunyai nilai yang sama. Kesamaan nilai finansial tersebut dapat ditunjukkan jika nilai uang yang dikonversikan atau dihitung pada satu waktu yang sama. Metode ekuivalensi adalah metode yang digunakan dalam menghitung kesamaan atau kesetaraan nilai uang yang berbeda, uang waktu berbeda. Nilai ekuivalensi dari suatu nilai uang dapat dihitung jika diketahui tiga hal. Yang pertama, jumlah uang pada suatu waktu. Yang kedua, periode waktu yang ditinjau. Dan yang ketiga, tingkat bunga yang dikenakan. Dalam suatu kasus untuk mencari suatu alternatif, alternatif tersebut sedapat mungkin diperbandingkan dalam kondisi yang pertama, memberikan hasil yang sama. Yang kedua, mengarah pada tujuan yang sama. Dan yang terakhir, menunjukkan fungsi yang sama. Penyamaan tersebut sulit untuk dimungkinkan dalam studi ekonomi, maka dibuat dasar ekuivalensi berdasarkan yang pertama, tingkat suku bunga, yang kedua, jumlah uang yang terlibat, yang ketiga, waktu penerimaan atau pengeluaran uang, yang keempat, cara pembayaran kembali modal yang diinvestasikan dalam penutupan modal awal. Dengan kata dalam dua cash flow disebut ekuivalen pada suatu tingkat bunga tertentu jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai worth yang sama pada tingkat bunga tersebut. Yang pertama ada nilai harus dihitung untuk periode waktu yang sama. Paling banyak digunakan adalah waktu sekarang present worth, tetapi setiap titik pada rentang waktu yang ada dapat digunakan. Yang kedua, ekuivalensi tergantung pada tingkat bunga yang diberikan. Cash flow tidak akan ekuivalen pada tingkat bunga yang berbeda. Dan yang ketiga, ekuivalensi cash flow tidak harus berarti bahwa pemilihan cash flow tidak penting, pasti ada alasan mengapa suatu cash flow lebih dipilih daripada lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Ya, yang kedua yaitu rumus. Notasi yang digunakan dalam rumus bunga yaitu I, interest, yaitu tingkat suku bunga per periode. Yang kedua N, number, yaitu jumlah periode bunga. Yang ketiga P, present worth, yaitu jumlah uang atau modal pada saat sekarang, awal periode per tahun. Yang keempat future, F, yaitu jumlah uang atau modal pada masa mendatang, akhir periode per tahun. Yang kelima, A, annual worth, pembayaran atau penerimaan yang tetap pada tiap periode per tahun. Yang terakhir yaitu G, gradient, yaitu pembayaran atau penerimaan di mana dari satu periode ke periode berikutnya terjadi penambahan atau pengurangan yang besarnya sama. A, single payment. Single payment disebut cash flow tunggal, di mana jumlah uang ini sebesar P present dipinjamkan kepada seseorang dengan suku bunga sebesar I, interest, pada suatu periode N, maka jumlah yang harus dibayar sesuai uang pada periode N sebesar F futur. Nilai F akan diekuivalensi dengan P saat ini pada suku bunga I dengan rumus F sama dengan P dalam kurung 1 plus I, atau F sama dengan P dalam kurung F per P IN. Jika dibalik, misalnya F diketahui dan P yang dicari, maka hubungan persamaannya menjadi P sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah I pangkat A, atau P sama dengan F dalam kurung 1 plus I pangkat min N. Atau jika memakai tabel bunga, P sama dengan F dalam kurung P
per F IN. B. Annual cash flow uniform series payment. Metode annual cash flow diaplikasikan untuk suatu pembayaran yang sama besarnya tiap periode untuk jangka waktu lama, seperti mencicil rumah, mobil, motor, dan lainnya. Grafik annual cash flow digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, N A1, 1A1, 2A2, 3A3, 4A4, 5, dan seterusnya. Hubungan anual dan fitur dengan menguraikan bentuk anual dengan tunggal, single, dan selanjutnya masing-masing itu diasumsikan sebagai suatu yang terpisah dan dijumlahkan dengan menggunakan persamaan sebelumnya. Maka akan diperoleh rumus F sama dengan A dalam kurung F per A IN persamaan 3B. Hubungan fitur dengan anual A sama dengan A dalam kurung A per F IN persamaan 4B. D. Hubungan anual dengan present. P. Jika sejumlah uang present didistribusikan secara merata setiap periode akan diperoleh besaran ekuivalent sebesar A, yaitu A sama dengan P dalam kurung A per P IN persamaan 5B. Hubungan present P dengan anual A. P sama dengan A dalam kurung P per A IN persamaan 5B. Pembayaran tunggal, pembayaran dan penerimaan uang masing-masing dibayarkan sekaligus pada awal atau akhir suatu periode. 1. Present worth analysis. Nilai sejumlah uang pada saat sekarang yang merupakan ekivalensi dari sejumlah cash flow aliran kas tertentu pada periode tertentu dengan tingkat suku bunga I tertentu. Kegunaan untuk mengetahui analisis sejumlah uang pada waktu sekarang, berapa modal P yang harus diinvestasikan pada saat sekarang, dalam kurung T sama dengan 0, dengan tingkat suku bunga dalam kurung I, tutup kurung persen per tahun. Sehingga pada akhir N periode didapatkan uang sebesar F rupiah. P sama dengan F 1 dalam kurung 1 ditambah I di kurung N, atau P sama dengan F dalam kurung P per F I N tutup kurung. Future worth analysis. Nilai sejumlah uang pada masa yang akan datang yang merupakan konversi dari sejumlah aliran kas dengan tingkat suku bunga tertentu. Kegunaan untuk mengetahui analisis sejumlah uang pada waktu yang akan datang, bila modal sebesar P rupiah diinvestasikan sekarang T sama dengan 0, dengan tingkat bunga 1%, dibayar per periode selama N periode, berapa jumlah uang yang akan diperoleh pada periode terakhir? Rumus. Oke teman-teman, sementara tak lanjutkan dulu ya, karena mungkin terkendala jaringan. Melanjutkan dari Rizky Khairul Nasir, yaitu 3 annual worth analysis, yaitu sejumlah serial cash flow atau aliran kas yang nilainya seragam setiap periodenya. Nilai tahunan itu diperoleh dengan mengkonversikan seluruh aliran kas ke dalam suatu nilai tahunan atau anuitas yang seragam. Kegunaannya apa? Kegunaannya yaitu untuk mengetahui analisis sejumlah uang yang nilainya seragam setiap periodenya atau nilai tahunan agar periode N dapat diperoleh uang sejumlah F rupiah. Maka berapa A yang harus
bayarkan pada akhir setiap periode dengan tingkat bunga I persen. Nah, rumusnya ada di bawah ini, itu di mana A sama dengan I per 1 plus I N-1, atau A sama dengan F dalam kurung A per F. Itu. Next. Kemudian yang keempat ada gradien. Gradien itu pembayaran yang terjadi berkali-kali tiap tahun naik dengan kenaikan yang sama atau penurunan yang secara seragam. Itu gunanya apa? Yaitu untuk pembayaran per periode kadang-kadang tidak dilakukan dalam suatu seri pembayaran yang besarnya sama, tetapi dilakukan dengan penambahan atau pengurangan yang seragam pada setiap akhir periode. Rumusnya yaitu A sama dengan A1 plus A2, A2 sama dengan G dalam kurung 1 per I min N per 1 plus I N min 1. Keterangan dari notasi di atas yaitu A yaitu pembayaran per periode dalam jumlah yang sama, A1 pembayaran pada akhir periode pertama, sementara G yaitu gradien atau perubahan per periode, N jumlah periode gitu. Next. Yang kelima, interest period, yaitu interval waktu yang dijadikan dasar dalam perhitungan bunga. Biasanya dalam perhitungan bunga digunakan periode 1 tahun atau annually, setengah tahun semi annually, atau bulanan monthly. Kemudian saya akan membahas contoh soal. Contoh soalnya yaitu yang pertama, seseorang memperhitungkan bahwa 15 tahun yang akan datang anaknya yang sulung akan masuk perguruan tinggi. Untuk itu diperkirakan membutuhkan biaya sebesar 35 juta. Bila tingkat bunga adalah 5%, maka berapa ia harus menabungkan uangnya sekarang? Sekarang kita akan mencoba menjawab. Sebelum kita menjawab ini, kita harus tahu dari apa aja yang diketahui dan notasinya. Yang pertama ada F, yaitu 35 juta, yaitu jadi diperhitungkan itu 35 juta biayanya. Kemudian ada I itu tingkat bunganya berapa persen, yaitu 5%. Sementara ada juga N 15 tahun, maka tulis 15. Pertanyaannya P ya, P sama dengan 35 juta dalam kurung P, maaf, P sama dengan 35 juta dikali P per F 15 gitu. Udah dihitung hasilnya yaitu 16.835.000 rupiah gitu. Dan di sampingnya itu ada diagram cash flow-nya, di mana dilihat di situ ada P dan F, ada juga suku bunganya, di mana F lebih tinggi. F-nya yaitu 35 juta gitu. Next. Kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu seorang pemuda mempunyai uang sebesar 20 juta, diinvestasikan di bank 6%, dibayar per periode selama 5 tahun. Berapakah jumlah uang yang akan diperoleh setiap tahunnya? Berapa jumlah uang yang akan diperoleh setiap tahunnya? Berarti kita mencari F ya teman-teman. Terus diketahui ada P 20 juta, I 6%, dan N 5, F P 1 plus 1 N. Di situ udah diketahui hasilnya P F P 1 plus 1 N sebesar 1,338. Nah, sekarang kita mencari F-nya. Rumusnya ada P dalam kurung F per P IN dan dihasilkan sebesar 26.760.000 gitu.
Dan diagram cash flow-nya ada di samping, bisa kita lihat sama-sama. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk contoh soal yang ketiga adalah Tuan Sastro ingin mengumpulkan uang untuk membeli rumah setelah dia pensiun. Diperkirakan 10 tahun lagi dia pensiun. Jumlah uang yang diperlukan sekitar 225 juta rupiah. Tingkat bunga 12% per tahun. Ditanya berapa jumlah uang yang harus ditabung setiap tahunnya. Jawab, diketahui F-nya itu 225 juta. I-nya sama dengan 12% per tahun dan N-nya sama dengan 10. Yang dicari itu A dengan rumus F dalam kurung A per F dikali I kali N. Di mana 225 juta dikali kurung A per F 12 hasilnya 225 juta dikali 0,0570 dan didapatkan hasil sebesar 12.825.000 dan dapat dilihat pada diagram di bawah ini, diagram cash flow, di mana A-nya sama dengan 12.825.000 dan F-nya 225 juta rupiah. Next. Contoh berikutnya yaitu seorang pengusaha membayar tagihan dalam jumlah yang sama per periode. Perubahan per periode dengan jumlah uang sebesar 30 juta rupiah selama 4 tahun dengan bunga sebesar 15% per tahun. Berapa jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama? Jawab, di sini diketahuinya G yaitu 30 juta dan I-nya 15%, N-nya 4. Di mana 30 juta dikali A per G dikali 15% dikali 4. Di mana 30 juta yang hasil A per G dikali 15% dikali 4-nya hasilnya 0,5718 dan mendapatkan hasil 17.154.000. Dan bisa dilihat pada diagram cash flow di bawah, yaitu dengan nilai A sebesar 17.154.000 dan nilai G sebesar 30 juta rupiah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.